Hakikat Idul Fitri. Pada waktu manusia diciptakan Allah dalam perut ibunya, dia dalam keadaan fitrah. Kata fitrah berasal dari kata fator, artinya membelah. Membelah merupakan salah satu cara penciptaan. Dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Jadi, fitrah artinya penciptaan. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah sejak dalam kandungan ibu hingga menjadi ahsanu takwim. Ciri makhluk yang ahsanu takwim adalah memiliki sam'a atau pendengaran, absor atau penglihatan, dan afidah atau akal. Makhluk yang berpikir, dan dengan pikiran itulah Allah mengajarkan ilmu kepadanya. Wa alama adama al asma'a kullaha. Dengan demikian, antara manusia secara organis, biologis, dan psikologis, pasangan kelanjutan hidupnya adalah Al-Quran. Manusia tanpa ber-Al-Quran, dia tidak punya makna dalam hidupnya. Al-Quran tanpa manusia juga tidak ada gunanya. Jadi, antara manusia dengan Al-Quran adalah azwaj. Maka tatkala kita keluar dari perut ibu kita, kalau orang tua kita akidahnya benar, alhamdulillah, qalbu kita akan dicetak dalam akidah yang tauhid, sehingga kita tidak musyrik. Tetapi apabila abawahu, orang tua, masyarakat, atau bangsanya musyrik, maka qalbunya akan dicetak dalam akidah musyrik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah, masih dalam proses garis tangan genggaman Allah. Kemudian diserahkan kepada kedua orang tuanya untuk dididik. Apakah orang tua tersebut menjaga amanah untuk mewakili Allah di dalam memprogram otak kita, memberikan ilmu? Hal ini sangat tergantung pada orang tua. Mereka hidup pada zaman apa? Kalau orang tuanya hidup dalam zaman jahiliyah, maka pasti ilmu yang diberikan adalah ilmu jahiliyah, sehingga rusaklah kolbu kita. Bagaimana cara mengembalikan kondisi kolbu yang tadinya fitrah, kemudian diisi oleh racun-racun jahiliyah, kembali pada garis fitrahnya? Inilah yang dimaksud Idul Fitri, kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada Allah yang menjadi Rob pada saat kita diciptakan. Saudara hidup bukan untuk diri saudara. Badan saudara bukan milik saudara. Umur saudara bukan milik saudara, tetapi milik Allah. Oleh karenanya, gunakanlah untuk kepentingan Allah. Jangan saudara memiliki kesehatan hanya untuk kepentingan saudara. Itu namanya saudara korup kepada Allah. Saudara dikasih amwal atau harta, dan anfus atau tenaga, pikiran, waktu, dan kesehatan, tetapi semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada yang untuk Allah. Inilah bentuk orang yang berilah kepada hawa nafsunya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka, apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Seluruh anggota tubuh saudara adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Jangan saudara gunakan untuk mengabdi kepada hawa nafsu. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mengembalikannya kepada fitrah? Bagaimana cara beridul fitri? Orang-orang ketika setelah saum Ramadan, mereka merasa telah beridul fitri. Memang betul, harinya Idul Fitri, tetapi manusianya belum tentu beridul fitri. Tergantung apa yang dikerjakannya dalam 1 bulan Ramadan. Maka Allah memberikan metodologi. Syahrul Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah teknik beridul fitri.
kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesadaran akidah yang hak menurut Al-Quran.